sendiri. Kan gimana lah itu? Ya itulah makanya mungkin itulah alasannya nggak bisa jadi orang kaya kali. Iya, makanya berkaca. Ya tapi kan bukan berarti itu dikasih dalam artian dikasih dalam uang begitu. Itu karena belas kasihan gitu. Iya, makanya kan nanti kan berkatnya Bapak kan, karmanya Bapak kan, karma baiknya kan gak cuma berhenti di Bapak, keturunan, cucu. Mungkin nanti cucu Bapak yang merasakan kaya raya, bukan Bapak, ya kan? Tapi iya benar juga sih apa kata kamu, dari apa yang kita lihat sekarang juga itu menjadi satu buah. Contohnya kalian itu, ya Bapak, kalian pikir nggak bangga, sekalipun ya nggak bagus-bagus amat investasinya, tapi negeri beasiswa luar biasa lagi. Nanti kan anak-anak yang ngerasain ngerasain cucunya, siapa tahu cucunya siapa ini, cucunya si Paulus, termasyur namanya si Paulus. Wih deh, bukan main ya kan? cucu Nise doh si Paulus gitu kan. Terus Paulusnya di mana? Udah dikubur. Ya kayak Tuhan, udah di mana Tuhan itu dulu dia membuat mujizat, ya udah mati gitu kan. Ya, tapi kan namanya termasyur ya kan, namanya nama baik. Iya kan? Iya. Padahal dia nggak tahu dulu Bapak Paulus hidupnya menderita. Susah ya kan. Lagian Bapak emang meninggal mau bawa apa kan, mau bawa nama baik kan. Ya iyalah. Cucunya nih saya kamu gitu kan. Memang si Paulus sih memang emang. Nah burjua di mana gitu kan. Dan sia-sia ibana bayar karejo gitu kan. Kelihatan jeripayahnya. Nape holan na sepata somarisa sepata dan sepata rosso sepata man. Tapi baik ya kata orang gitu. Iya kan, baik bercu dari mana be ya. So ini maereng agak kapohopun di mana. Is. Pasti ya. Bisa takut walaupun bukan Bapak yang merasakan, nggak apa-apa. Kan? Iya, emang ikhlas Bapak. Sebenarnya bukan nggak saya rasakan sih, tapi ya namanya manusia kali nggak pernah ada cukupnya gitu. Iya. Kalau dalam artian merasakan kok. Dalam artian kenapa Bapak bilang nggak merasakan? Orang makan di restoran, Bapak juga pernah makan di restoran. Orang pernah Bapak merasa sekalipun tidak mobil sendiri udah pernah kayak mobil sendiri. Ya mungkin begitu gambarannya juga. Kayak kita kemarin pulang kan bawa mobil kan. Iya. Keren banget kan. Terus makan di pantai orang juga. Itu cuman ya begitulah. Nginap di puncak udah pernah. Kayak orang kaya juga kan. Udah kayak berasa kayak punya villa kan, kita udah pernah kan. Gimana udah pernah kan Bapak rasain kan, gimana sih punya villa ya kayak gitu loh, udah pernah kan. Ya udah cukup, mau ngapain lagi. Iya makanya ya Bapak juga apa ya setuju dengan apa yang kamu katakan itu. Iya, Bapak kan tinggal ngeliat doang dari atas. Pahupuku gitu kan namanya Bapak Paulus Simanjuntak gitu kan, pasti ada kan isi do opungmu gitu kan, nanti kan ditulis itu Paulus, tenang aja. Udah pastilah, masa Tuhan abaikan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan saya. Tidak mungkin lah. Walaupun kita nggak menikmati emang kekayaan, ngapain kan ya kekayaan ya, walaupun indah walaupun kekayaan Tuhan udah kita nikmatin lah. Kurang luar biasa gimana kekayaan yang Tuhan kasih sama kita, sekalipun dalam artian kita tidak memiliki harta yang berharga di dunia ini, tapi harta yang paling berharga dari Tuhan udah kita miliki.
sanggup bertahan di dalam situasi ekonomi karena Tuhan, itulah partai yang paling berharga. Kompakan walaupun terpisah-pisah, yang satu di sana, yang satu di sini. Emang Bapak lupa itu waktu itu Lebaran, Bapak main ke rumah temuin ke tempat pekerjaan teman Bapak, dapat uang 300.000. Oh Natal ya. Buat kue kan? Ya, kan itu luar biasa loh. Iya kan, gak ada yang tahu. Saking kamu itunya senangnya untuk beli, walaupun waktu itu kue roti kelapa kamu bagi-bagi tetangga yang tadinya memang sama sekali nggak ada harapan, tapi ternyata ada aja cara Tuhan. Nggak tahu, tersembunyi kasihnya. Iya. Ya itulah, jadi itu harta yang berharga itu. Bisa tiba-tiba. Kalau untuk limpah ruahnya udah pastilah kalian dilimpahi Tuhan dengan berkat jasmani dan lebih rohani. Ya, apalagi anak-anak kalian. Cucu mama sama bapak nanti pasti. Makanya jangan cuma minta 2 tahun, mau ngapain hidup 2 tahun gak dilihat anaknya, menikah pun cucunya pun belum ada. Mau dilihat cucu-cucunya. Ya gimana ya, yang pasti itu udah menjadi bayangan itu di dalam pikiran kita, sekalipun secara langsung belum kita nikmati, tapi di bayangan itu udah ada gitu. Tapi tetap aja pasti kan mau, walaupun bapak nggak kaya, tapi kan bapak mau merasakan gimana kan punya cucu kan. Ayo minta umurnya panjang. Justru itu salah satunya, makanya bapak ingin ingin punya masa tuanya gitu. Jadi apa yang menjadi hasil keringat bapak sama mama itu nanti cucu-cucu biar kalian juga orang-orang kaya diberkati Tuhan kaya, tapi yang paling nikmat itu memberikan jerih payah kami gitu ke cucu-cucunya, senang banget gitu. Iya makanya lihat nanti, apalagi nanti cucu panggowaran tuh dari Barki. Iya, coba nanti kalau jadi misalkan nih rencana bapak sama mama yang kalian dukung, jadi nanti di kampung kami tanam jeruk. Kita udah datang mah, coba lihat jeruknya dulu. Nah, makanya minta berapa tahun lagi Tuhan gitu. Ini cuma 2 tahun. Maksudnya 2 tahun di Maluku lah. Apaan? Paling dia juga maunya cuma sampai 60 emang umurnya. Opung aja yang udah tua begitu aja dia masih punya pengharapan, dia masih mau lihat cucu pertamanya menikah. Ini lagi ya mang, tahepang ngabe. Kurang porsinya. Marah nasi udah apa? Bau makmu saru tadi. Apa? Mbak Audu Audu makmu. Jadi kalau udah mamanya nanti menikmati, sama aja bapak sudah menikmatinya. ya iya nggak seru lah nanti mama canda. Si janda. Karabat bapak tinggalin, tidak sehidup semati. Ditinggalin janda. Bareng lah. Ya cuman 2 tahun aja, tapi di Malukunya itu ngapain sih lama-lama. Ingat, hemat. Iya, kita lihatlah nanti bagaimana faktanya. Siapa tahu nggak jadi, siapa tahu jadi, bagaimana Tuhan berkarya lah. Siapa tahu ya udah mau diapain kan. Bisa aja nanti kalau udah di sana nggak tahu, nggak cocok apa, apanya nggak.
Medanya bagaimana gitu. Dia bilang, Emang pengen banget ke kampung ya. iya, kalau bisa sih sekarang pulang kampung kita mau jualan. Bapak mau pikir-pikir jualan apa dulu di kampung ya, istilahnya gak usah di kampung porong-porong, mau bikin apa tuh, ngontrak kayak bikin usaha apa gitu ya udah, paling tidak tambal ban. Ini semuanya orang tambal ban doang, kayak pengharapan terakhir itu tambal ban. Iya itu kan contoh Ber. Iya nggak apa-apa di kampung aja, biar nanti kan kalau cucu-cucunya kan pengen pulang kampung, nggak yang di kota gitu. Di mana kampungnya itu tuh, di Bekasi itu kampungnya, nggak gitu kan. Cuma Apalagi kalau provinsi jadi kan, katakanlah provinsi Tapanuli Utara, provinsi Tapanuli, lu bayangin aja kayak udah siapa itu, Tani. udah Pekanbaru itu udah siapa ya, udah Leo. Tahu kan pernah ke hutan itu, kita kan punya tanah di hutan itu, Kemenyan itu. Sekarang udah tanahnya sama dia sama durian. Kenapa tuh? Kan luas juga tanah kita di sini. Tanahnya dia. Kalau jadi enggak lah, tanah dia, tanah kita. Hartanya Kan, dia. Hartanya dia itu. Enggak, kan itu bagiannya opung berdua, itu dibagi dua. Jadi buat keluarga Opu Roni, buat keluarga Opu Langkot. Diomongin emang. Udah diomongin, udah memang dari dulu udah dibagi. Terus Bapak pengen urusin itu gitu? Enggak, kalau misalkan, iyalah kalau misalkan ini provinsi Tapanuli jadi, mungkin itu jadi tempat apa namanya, wisata. Oh bagus tuh lembah-lembahnya. Cerita ke depannya gimana hidup ini. Iyalah, itu kan hanya cerita lah dulu, sekarang. Gak apa-apa bermimpi-mimpi kan, yang penting kita bahagia kan. Mengandai-andai. Soalnya begini ya, udah pernah saya ceritain itu kemarin. Saya pernah bermimpi, jadi hutan itu diolah menjadi tempat wisata. Dulu masih dulu Bapak pernah bermimpi ditanamin jeruk bagus sekali di situ. Aduh, masih ada di bayangan Bapak itu, mimpi Bapak itu. Apa-apa. Siapa tahu jadi kenyataan, nggak tahu kita. Soalnya Bapak juga pernah bermimpi kan ke Mama. Kalau kita pasti nggak tahu lah anak-anak ini yang menjadi arti mimpi itu. Soalnya Bapak kayak itu ada simpanan tabungan yang banyak, tapi belum bisa saya ambil. Saya mau ngambil tapi belum ada jalannya. Tapi yang pasti itu sudah tahu saya ada harta itu. Cucunya lah itu yang ngambil. Iyalah. Iya, kalian lah itu salah satunya. Kalian kan udah hartanya makin berhasil. Bekerja tahun nanti pengacara tandingan cuma laris. Iya, apaan sih? Nggak tahu jadi apa. Iya kan contoh. Jadi jaksa, apa, konsultan. Siapa tahu menjadi konsultan perusahaan besar di dunia. Nggak tahu lah mau jadi apa, terserah lah, yang terbaik aja. Pasrah gue. Makanya asal mimpi lele Bapak selalu kenyataan. Ya ini lele yang saya mimpi, tapi ada di satu yang banyak sekali lelenya. Tapi saya mau ngambil, belum ada jalannya. Nah berarti kalian lah itu, kalau saya pikir-pikir sekarang, oh iya kalian lah itu harta itu yang dimaksud mimpi itu yang Tuhan kasih. Sih anak-anaknya baik juga udah bersyukur kan, gak macem-macem. Iya Pak. Aduh,
bersyukur banget lah sama Tuhan anak-anak baju. Coba kalau lihat anak-anak orang kan dihabisin harta bapaknya. Iya lah. Sebenarnya pengen sih coba habisin harta bapaknya, cuman gak ada hartanya. Jadi ya apalah yang mau kita habisin kan, gak ada. Gak ada, jadi ya udahlah. Kalian juga bangga terus sekalipun bapak kalian cuman ya bangga lah. Apalagi anak-anaknya kan cowok pada nggak ikut tanam bapaknya ngerokok gitu, itu bersyukur banget. Soalnya banyak banget orang-orang anaknya itu pada kan ngikutin bapaknya gitu kan. Iyalah, amin lah. Banyak loh. Sekarang udah jarang anak-anak tidak merokok kan. Ini anak-anaknya semua pada nggak ada yang mau ngikutin jalur bapaknya, itu bagus banget sih. Bagus lah. Bangga lah. Soalnya persis tadi apa kamu cerita begitu kan? Siapa itu Paulus? Kerjanya juga habis Paulus itu supir. Nah, kok anak-anaknya sama cucu-cucunya bisa buat begitu ya? Iyalah. Supir, supir Nadi Meraki dari mana? Tuh deh. Iya mang apalah songonido karejona, songonido akapahupuna ake. Nah kan? Kapan lagi? Apalagi kan tahu sendiri bapak itu kan banyak banget temannya. Iya. Banyak yang kenal bapak, yang nggak kenal mereka. Nggak apa-apa, bapak kenal di situ. Kalau dibilang di Priuk itu nama Paulus itu cuma satu, cuma bapak yang paling yang dikenal gitu. Tapi Paulus Simanjuntak gitu kan. Itu Paulus ini, Paulus ini. Tapi ada tong gimana Paulus ini. Ayo nama saya marahan. Nah iya, makanya santai aja. Walaupun bukan bapak yang kaya, kita yang kaya, tapi udah apa-apa lah ya. Ikhlasin aja, ikhlasin. Makanya hidup itu kan harus penuh dengan kasih kan. Kayak kalian itu dalam harta, dalam batin, dalam akhlak itu kekayaan bapak. Kekayaan bapak juga dalam harta, dalam akhlak, dalam moral, dan itu kekayaan kalian juga. Iya. Karena kan bapak kan nggak cocok gitu kan kalau ya kan, makanya kan kaya itu kan anugerah ya. Mungkin bapak itu anugerahnya untuk memberi ke orang gitu kan, biar orang-orang kenal nih gitu kan dulu gitu kan. Bapak si Paulus itu baik, itu suka memberi. Lihat deh sekarang ada cucu-cucunya gitu kan. Berarti bapak menjadi teladan di situ ya kan. Makanya juga pas kan istrinya cuma ibu rumah tangga jauh ya, itulah istrinya juga baik, santun, soleh, manut patut. Iya, soleh di rumah. Dia ngedidik anak-anaknya kan gitu. Denger-dengeran sama suaminya, patuh gitu kan, disuruh nggak kerja dia mau nggak kerja. Buat juga suaminya kadang-kadang nggak kerja atau kadang-kadang suka apalah itu, tapi istrinya baik gitu. Cocok kan? Itulah, cocok lah. Gak pernah keluar ini istrinya, gimana sih istrinya ini gitu ya. Gak ada kerjanya. Pasti orang-orang pasti mikir gitu ya. Gak ada kontribusi. Coba, kan dari semua sejarah kan begitu. Anak supir, anak petani, anak tukang kayu, kalau memang tetap menjaga akhlak moralnya, tapi itu anugerah seperti yang kamu bilang tadi. Ya enggak sih, tapi lebih tepatnya dunia ini memang berputar. Nanti pun keturunan kita juga pasti akan merasakan juga. Santuy aja, santuy. Berputar. Kemarin udah kan, udah kaya opung kita, ada sekarang bapak lah yang susah, nanti barulah gua kan gitu. Itu berputar, rolling ada waktunya. Keenakan ya, kalau gitu kan. Opung kalian juga ya termasuk bisa lah opung kalian dulu. Ke saya susahnya, kita kalian lagi lagi. Gitu, itulah indahnya kehidupan itu ya begitu.
Ya, sama dengan hubungan mes kan juga begitu. Susah sekali itu hubungnya dulu. Sekarang luar biasa jeruknya sampai kemana-mana. Ya kan, Iya, mobilnya kan? berapa, cuma dia doang kayak paling maju. Iya. Udah waktunya rolling time. Rolling. Iyalah, keenakan ya kan. Semuanya ada waktunya dong. Iyalah, ada waktunya. Keenakan lah kalau keturunannya opung kaya-kaya mulu, kasihan yang miskin terus miskin ya kan. Orang juga pengen rasain kaya kan. Ya mungkin pas di bagian yang kurang gitu, tapi penuh kemaknaan ya di bagian bapak lah sama mama di situ. Tapi kan namanya termasyur kan, nanti kan namanya kan dikenal gitu kan. Opung aja tetap aja tuh, walaupun sekarang pun dibilang tetap aja dia terkaya sih dia di situ. Rumahnya aja masih belum ada yang nanding. Udah ada sih yang depan itu sih sebenarnya. Yang depan rumah itu kan ada yang nandingin rumahnya sekarang. Lagi dunia sekarang makin maju kan. Tunggu aja kan perlahan. Ya, walaupun memang di sangkatan bapak anak-anak Opung kalau udah pandi udah mulai terlihat gitu ya, diangkat derajatnya teman. Sama udah itu udah Lampung, cuman ya sabar aja ya kan. Mungkin bapak agak lama gitu kan, nggak apa-apa itu. Bapak santai. Pokoknya kalau bapak itu udah ikhlas, dalam artian ikhlas begini. Sekalipun begini, tapi udah percaya sekali bapak kalian itu diberkati Tuhan semua. Cuman kadang kedagingan bapak itu yang membuat bapak susah. Emang semua manusia. Emang kalau bapak kagak punya kedagingan, bapak udah bukan di dunia ini, di surga. Itu kalau namanya juga kan kita melawan. Makanya bapak bilang sekalipun bapak enggak nikmatin dari apa yang pencapaian anugerah yang Tuhan kasih kepada kalian dalam bentuk harta benda, dalam bentuk akhlak moral yang bagus, ya bapak udah tulus gitu. Seandainya dipanggil sekarang juga bapak udah tulus dan percaya Tuhan akan menolong kalian. Yakinin aja, yang penting kan nanti kan namanya gitu kan. Ingat aja, nama Paulus tidak akan kemana-mana, tetap tersebar. Iyalah, kau lihat aja lah di kampung. Yang mungkin nggak tahu kau banyak, kalau dari teman-teman bapak juga pasti ada ya indeks juga dia. Ini Paulus ini baik ini dari dulu kan gitu. Pas datang anak, aka geling nih si Paulus, aka geling lah kan kayak gitu kan. Si Paulus yang dipanggil, bukannya si Ephraim tapi si Paulus. Iring aka geling nih si Paulus kan. Kita mah betul udah bahan lagi betul lagi lagi malu-malu terjadi udah ketemu bapak. Nah, bapaknya pasti di mana-mana sama maknya kan. Makanya artinya guru pangguaran, artinya ini biar membawa namanya gitu kan.